Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan, kesempatan yang kembali diberikan kepada kita sekalian bisa melanjutkan ngaji kita, mempelajari salah satu dari pondasi agama kita, mempelajari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk dalam majelis ilmu yang semoga ini bisa mempermudah kita sekalian menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala, cita-cita tertinggi kita sekalian. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahanallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di suatu jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan ini juga merupakan tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga wajib bagi kita sekalian untuk mensyukuri dengan lisan kita, dengan hati kita, dan juga dengan perbuatan kita yang semakin bersemangat di dalam berbuat kebaikan, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada poin berikutnya terkait dengan tuntunan agama atau syariat agama perihal safar atau bepergian. Ayyad'u Allah taala bidu'ai safar. Berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa safar. Jadi mengucapkan doa safar ketika kita hendak safar, hendak bepergian. Dan Rasulullah SAW mengajarkan beberapa doa, diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rawa Muslimun fi sahihi an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah anaknya Umar, semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raqiba rahilatahu, karena adalah beliau idza apabila raqiba, beliau mengendarai rahilatahu, kendaraannya, kabbaro, beliau bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar salasan 3 kali. Jadi beliau bertakbir 3 kali, yakni mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat-ingat kalau sudah naik di kendaraannya, baik mobilnya ataupun sepeda motornya, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali. Summa, kemudian qala, beliau mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang artinya kurang lebih, subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala, alladzi sakhkhara lana, yang mana beliau telah, Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan lana, untuk kami,
hada kendaraan ini. Wa ma kunna lahu mukrinina, dan tidaklah adalah kami bagi kendaraan ini mukrinina mampu menguasainya, yang mana sebelumnya kami tidak mampu menguasainya. Wa ma, dan tidaklah kunna bagi kami lahu pada kendaraan ini mukrinina menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan wa inna, dan sesungguhnya kami ila rabbina kepada Tuhan kami lamunqalibun benar-benar berserah diri kembali. Sesungguhnya kepada Tuhan kami lah sungguh kami kembali, atau semuanya kembali. Summa yaqulu, kemudian beliau mengucapkan Allahumma inni as'aluka fi safari hadal bir wa taqwa. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu fi safari hada, pada perjalananku ini, pada safarku ini, pada bepergianku ini albirro kebaikan, wa taqwa dan takwa, wa minal amali dan dari amal matardo apa yang engkau ridhoi, dan dari amalan yang engkau ridhoi. Allahumma hawwin alaina safara. Allahumma, ya Allah, hawwin, mudahkanlah alaina atas kami as-safara, perjalanan ini. Wadwi lanal ba'ida, wadwi, dan dekatkanlah lana bagi kami al-ba'ida, jarak yang jauh. Allahumma anta sahibu fis safari. Allahumma, ya Allah, anta engkaulah sahibu, teman, fis safari, dalam safar ini. Wal khalifatu fil ahli, dan khalifah pada keluarga, dan penggantiku dalam keluarga, sebagai penanggung jawabnya, kepala rumah tangga dan sebagainya. Jadi ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau diamalkan oleh Rasulullah SAW, yang menjadi tuntunan bagi kita sekalian, teladan bagi kita sekalian. Salah satu dari doa. Adapun doa yang lain, ada doa-doa yang lain, misalnya Allahumma a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, an azilla au udzilla, dari tersesat dan disesatkan, au azilla au uzalla, atau tergelincir atau digelincirkan, au azlima au udrima, atau aku berbuat zalim atau aku dizalimi oleh orang lain, au ajhala au yujhila alayya, atau aku bodoh atau dibodohi. Nah, ini kurang lebih doanya, atau dibodohi atasnya. Jadi ada beberapa doa yang bisa kita baca, ya, diantaranya tadi itu. Bisa cukup pada doa yang pertama, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun, atau dibaca lengkap, mulai takbir 3 kali, baca ini, kemudian baca doa selanjutnya tadi juga, atau doa yang terakhir kita baca. Ya, inilah Islam memberikan kemudian bagi kita sekalian untuk mengamalkan, dan yang paling bagus tentu diamalkan semuanya. Sekali waktu doa ini, sekali waktu doa itu. Jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan ini. Karena dari doa-doa ini ada hal-hal yang berbeda yang diminta, ya, ada berbeda. Jadi sesuai itu yang diinginkan. Mungkin ketika dalam perjalanan mungkin terasa kurang nyaman, khawatir dan sebagainya, mungkin doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang terakhir tadi. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adilla au udilla, dan seterusnya tadi. Atau jika dalam perjalanan ini mungkin yang kita
inginkan Allah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, permohonan, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang lainnya. Ya, seperti tadi itu. Allahumma inni as'aluka fi safari hadal khair wa taqwa ila akhir, sampai akhir. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dalam perjalananku ini kebaikan dan takwa, dan dari amal yang engkau ridhoi. Ya Allah, dekatkanlah kepada kami perjalanan ini dari yang jauh, dekatkanlah atau mudahkanlah dalam perjalananku ini, dan dekatkanlah yang jauh, dan seterusnya. Sesuai dengan kondisi. Atau kita menginginkan kebaikan dengan kendaraan kita, ya, mungkin budal kok koyoke mengkhawatirkan kendaraannya, ngenang bobrok nang piye gitu. Mungkin doa yang cocok adalah mengagungkan, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hada. Ya Allah, Maha suci Engkau, ya, yang telah menundukkan kendaraan ini yang mana sebelumnya kami tidak mampu untuk menundukkannya, dan kepadamu kami semua kembali, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung suasana hati dan keadaan kita ketika kita hendak safar. Intinya adalah agama ini memberikan kemudahan kepada kita sekalian, ya, dengan memberikan contoh-contoh doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaannya tadi, tanpa harus kita mengarang-arang doa sendiri, ya, tanpa kita repot-repot harus mengarang-arang doa sendiri. Belum lagi kalau nggak bisa bahasa Arab, katakanlah gitu. Terus bahasa Arab piye aku pengen doa ngene sawangan. Nah gitu. Ya cukup ini seperti ini. Ini sudah mewakili dari suasana hati kita orang-orang yang mau pergi berkendaraan, termasuk khawatir dengan keluarga gitu ya. Ya tadi itu. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fi ahli. Ya, kan ada kalimat terakhirnya itu. Allah alam, inilah yang bisa kita dapatkan dari pelajaran-pelajaran agama tentang doa ketika kita hendak safar. Semoga ini bisa diamalkan, karena kebanyakan kita kan banyak yang sudah tahunya tapi amalannya kan sedikit sekali gitu ya. Ya, sedikit sekali. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan agar dimudahkan bisa mengamalkannya. Berikan kekuatan bisa mengamalkannya dan sebagainya. Ya, mungkin kita doa, Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma, ya seterusnya. Banyak doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian poin yang ketujuh adalah ayat lubal wasiyata minal ulama'i wassalihin. Meminta wasiat, nasihat dari para alim, orang-orang yang alim, yang kita percaya sebagai orang yang alim, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Rawat Tirmidzi wa qala hasanun gharibun sahihu al-Albani. Imam Tirmidzi meriwayatkan dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan gharib, dan Imam Al-Albani mensahihkannya. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu qala, ia berkata, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a, telah datang rajulun, seorang laki-laki, ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu safar. Ini sesungguhnya aku ingin safar, mengadakan perjalanan. Kula badhe kesa, wahai Rasulullah, zawidni, berikanlah kepadaku bekal. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, zawidakallahu taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membekalimu dengan takwa. Semoga Allah memberikanmu bekal takwa. Dan ini adalah sebaik-baik bekal sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Wa khairaz zadi taqwa. Ya. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa.
Jadi ketika ada sahabat yang meminta kepada Rasulullah SAW, bekalilah aku wahai Rasulullah, aku mau mengadakan perjalanan. Rasulullah SAW memohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan dia takwa, atau beliau meminta kepada orang tadi agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebaik-baik bekal sekali lagi adalah takwa. Kemudian dia berkata lagi, zidni, berikanlah aku bekal, bekalilah aku wahai Rasulullah. Qala Rasulullah SAW berkata, wa ghafara dhanbak, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosamu. Rasulullah SAW membekali dengan doa agar dosa-dosanya diampuni. Qala, dia menjawab, berkata lagi, zidni, bekalilah aku wahai Rasulullah. Qala Rasulullah SAW menjawab, wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta, semoga Allah memberikan kemudahan kepadamu, memberikan kepadamu kemudahan dengan kebaikan di mana saja kamu berada. Wa yassara laka, semoga Allah memudahkan untukmu al khaira, untuk mendapatkan kebaikan, haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Inilah bekal perjalanan dari Rasulullah SAW, berupa doa, berupa wasiat ya, kepada orang yang mau pergi. Dan inilah apa yang dilakukan oleh sahabat ketika hendak pergi, meminta bekal kepada Rasulullah SAW, atau orang yang dianggap soleh, orang yang dianggap alim. Beda dengan kita, kalau kita minta bekalnya minta sangut duit gitu. Ya. Bukan minta doa gitu. Jadi orang ini meminta bekal kepada Rasulullah, dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, zawwidakallahu taqwa, semoga Allah menambahimu ketakwaan, membekalimu dengan takwa. Jadi kalau orang sudah bertakwa, berikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisa menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dia akan berhati-hati apakah ini boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kalau kondisi safar, kondisi yang lemah, lelah, fisiknya mempengaruhi psikisnya, maka sebaik-baik bekal sekali lagi adalah takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dia meminta lagi kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menambahi dengan memintakan ampunan untuknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta bekal lagi, Allah doakan lagi terus. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Minta lagi dikasih lagi, minta lagi dikasih lagi. Rasulullah SAW itu orang yang dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Bertambah kedermawanannya seperti angin yang bertiup. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah selayaknya kita meneladani apa yang dilakukan sahabat Nabi ini. Ketika kita hendak pergi, minta didoakan, ya, minta diberikan wasiat, apalagi ke tempat-tempat yang mungkin belum pernah kita datangi. Kepada orang-orang yang pernah datang ke sana, apa sebaiknya yang dilakukan. Bukan hanya ketika kita hendak umroh, hendak haji, ya, minta diceritani bekal-bekal apa yang harus dipersiapkan kepada orang-orang yang sudah pernah haji, tetapi mungkin dalam perjalanan ke tempat yang lain, ya mungkin perjalanan dagang, perjalanan menuntut ilmu, apa yang seharusnya disiapkan sebagai bekal kepada orang-orang yang memang sudah pernah atau sudah pengalaman atau sudah berilmu tentang hal itu. Kemudian di dalam safar disunnahkan untuk safar pada hari Kamis. Jadi senangi, dianjurkan agar senang jika safarnya itu pada hari Kamis. Rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Ka'ab bin Malik radhiyallahu an.
dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an kana yaqulu adalah dia mengatakan laqad lana kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat perang yakhruju beliau keluar idza kharaja apabila dia keluar fi safarin dalam bepergian illa yaumal khamis melainkan pada hari Kamis. Jadi ya di sini menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bepergian itu ya bukan suatu yang harus gitu ya. Ya terkadang hari Kamis dan yang banyak hari Kamis termasuk pada peperangan yang dilakukan beliau pergi pada hari Kamis. Sekali lagi bukan perkara yang wajib harus hari Kamis, tidak. Ini hanya mengambil keutamaan. Dari Ka'ab bin Malik disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal Khamis. Beliau keluar pada hari Kamis fi ghazwati Tabuk, pada peperangan Tabuk. Wa kana yuhibbu ay yakhruja yaumal Khamis. Dan adalah beliau menyukai yakhruja untuk keluar yaumal Khamis pada hari Kamis. Nah, kita berusaha untuk meneladani itu, menyukai apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang niatnya seperti ini, insyaallah kita mendapatkan tambahan kebaikan pahala karena apa yang kita lakukan ini kita sandarkan karena mencintai Rasulullah. Karena menyukai apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW suka pergi pada hari Kamis, maka beliau perginya hari Kamis. Ya, walaupun demikian ini bukan satu yang wajib. Semata-mata perbuatan Rasulullah SAW itu tidak menjadikan hukumnya menjadi wajib, kecuali kalau disertai dengan ucapan. Jadi ini dalam riwayat yang kedua ini Ka'ab bin Malik mengatakan Rasulullah SAW itu yuhibbu ayyakhruja yaumal khamis, suka ya jika beliau keluar itu pada hari Kamis. Nah, kita umatnya ya berusaha untuk menyukai apa yang disukai Rasulullah SAW, termasuk ketika safar ya hari Kamis. Dan hari Kamis ini bahwa ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam beberapa riwayat tentang keutamaan hari Kamis. Ya, di antaranya dibukakan pintu surga itu pada hari Kamis. Amal-amal kita sekalian ini manusia diperiksa, dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada hari Kamis. Ya, di antara ada riwayat yang menyebutkan tu'radu a'malun nasi fi kulli jumu'atin marrataini. Jadi amal-amal manusia itu diangkat, dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap Jumat, di setiap pekan. Kalau kita menyebutnya setiap minggu, nah, setiap Jumat itu marrataini 2 kali. Yakni yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Pada hari Senin dan juga hari Kamis. Rasulullah SAW suka safar pada hari Kamis. Rasulullah SAW suka puasa pada hari Kamis. Ya, puasa Senin Kamis. Karena saat itu amal dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau suka saat amal itu diaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika safar, dalam kondisi safar, doa itu mustajab. Senang jika doanya itu mustajab pada ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari Kamis. Dan pada hari Kamis juga tadi disunnahkan untuk puasa, dan juga keutamaan-keutamaan yang lainnya. Maka hari Kamis sebagaimana disebutkan dalam hadis ini mempunyai beberapa keutamaan yang kita bisa mengambil keutamaan itu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahwa ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, idza kanu jama'atan ayyu amiru ahadahum. Idza kanu jama'atan ayyu amiru ahaduhum. Apabila dalam bepergian itu berjamaah, jamaah itu lebih dari tiga lebih. Ayyu amiru ahaduhum, agar diangkat pemimpin oleh mereka salah satu dari mereka. Rawa Abu Dawud wa Hasan wa Albani an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Imam Abu Dawud meriwayatkan, Imam Al-Albani menhasankan hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Idza apabila kharaja keluar salasatun, tiga orang, fi safarin dalam safarnya, falyu'ammiru supaya memimpin mereka, ahadahum supaya diangkat pemimpin oleh mereka, ahadahum salah satu dari mereka. Jadi idza kana jama'atan, berkelompok, dalam hal ini sebagian seputar Nabi, kharaja salasa, keluar tiga orang, fi safarin dalam safar, ayyu amiru ahadahum supaya mengangkat mereka salah satu dari mereka sebagai amir, sebagai pemimpin. Jadi pemimpin dalam satu kelompok itu penting, ya, dalam Islam itu penting. Hingga ada sebagian ulama yang mengatakan sehari, sehari tidak ada pemimpin itu lebih berbahaya, ya, lebih menyengsarakan daripada 100 hari tidak ada pemimpin. Satu hari ada yang memimpin itu lebih baik daripada 100 atau 1000 hari tanpa pemimpin. Jadi kalau tidak ada pemimpin, ya seperti hukum akhirnya yang terjadi adalah hukum rimba, ya, hukum rimba. Nah, di dalam masalah safar, jika ada pemimpin maka akan mengurangi percekcokan, ya, mengurangi percekcokan. Ketika ada perselisihan, perbedaan, maka pemimpin ini yang kemudian memberikan keputusan dan diangkat jadi pemimpin itu untuk ditaati, bukan sekedar jadikan kamu aja pemimpin, karena mungkin dia butuh sama itu saat kondisi seperti itu. Kondisi yang lain dia nggak mau pemimpin itu. Wah, nggak bener kamu, aku sih ngerti gitu. Padahal sudah diangkat pemimpin. Artinya dijadikan pemimpin itu untuk ditaati. Ini harus diingat-ingat itu. Kita mengangkat pemimpin itu untuk ditaati. Jika tidak ditaati, maka apalah artinya pemimpin? Jadi tidak ada ada sebuah ungkapan, laisal Islam illa bil qiyadah. Tidak ada Islam itu kecuali dengan adanya pemimpin. Walaisal qiyadah illa bil bai'ah. Ini kaidahnya orang pergerakan. Dan tidak ada pemimpin kecuali adanya bai'at. Walaisal bai'ah illa bit ta'ah. Dan tidak ada bai'at kecuali untuk taat. Karena jaga ketaatan. Intinya adalah diangkat pemimpin itu untuk ditaati. Bukan sekedar tambal buto. Ini buto ya ono pemimpin, ini gak buto ya ora usah pimpin-pimpinanan gitu. Jadi akan orang semaunya gitu. Orang semaunya. Sakarepe dhewe gitu. Akhirnya rusak. Ya, rusak. Makanya dalam banyak hal selalu diangkat jadi pemimpin.
Ketika kita membentuk kelas ada pemimpinnya. Ya, sampai tingkat RT ada pemimpinnya, kelas saja ada pemimpinnya. Safar pun disuruh mengangkat pemimpin. Ya tidak harus kampanye gitu-gitu ya, tidak. Memilih pemimpin di dalam Islam itu gampang. Ya, pemilihan memimpin di dalam Islam itu suatu yang gampang, tidak butuh banyak biaya. Karena semua orang tahu, mungkin di sini mana yang paling punya pengaruh, mana yang paling lebih daripada yang lainnya. Ya sudah, ini sudah sepakat, memimpin. Tapi kalau sudah pakai cara-cara yang lainnya, maka kacau seperti ini. Pakai cara-cara yang bukan dari Islam, ya akhirnya ya rame seperti ini. Masuk disusupi masalah kepentingan, akhirnya jelek-jelekan, saling menjelekan, saling menjatuhkan, saling suap menyuap. Ini cara yang bukan Islam yang dipakai. Jadi seperti itu. Lalu di dalam Islam gampang. Setiap kita katakan satu kampung ada orang yang tokoh-tokohnya ada. Dan dari tokoh-tokoh itu pasti ada yang menonjol, yang paling menonjol, yang paling lebih di antara yang lainnya. Dalam masalah tertentu. Mana yang dibutuhkan. Maka jika semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka untuk kebaikan bersama, maka tidak ada permasalahan untuk mengangkat orang satu ini. Walaupun mungkin orang yang satu ini mungkin nggak mau, ya, karena orang yang minta dipilih itu nggak boleh dipilih gitu. Dalam Islam Rasulullah SAW melarang orang yang pengen jadi ini nggak usah dijadikan. Maka ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat berkumpul, sahabat-sahabat senior, ya, berkumpul di Bani Saqifah. Dari kalangan muhajirin dan ansor berkumpul. Mereka saling membanggakan dengan keansorannya dengan kemuhajirinannya, menyebutkan kelebihan masing-masing. Tapi semua mereka tahu orang yang paling mulia, yang paling baik di antara mereka adalah Abu Bakar. Maka ketika Umar mengangkat Abu Bakar sendiri mengangkat Umar. Tapi ketika Umar mengangkat Abu Bakar, membaiat Abu Bakar sebagai pemimpin, maka kemudian menyebutkan tentang keutamaan Abu Bakar untuk mengingatkan para sahabat. Maka semuanya sepakat untuk berbaiat kepada Abu Bakar. Karena semuanya tahu orang yang terbaik, umat Nabi Muhammad yang terbaik itu adalah Abu Bakar. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, jadi dipilih oleh orang-orang yang tahu. Bukan orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang kenal. Tentu orang-orang Baduy di pelosok-pelosok nggak tahu gitu. Sanut aja gitu, jelata kan gitu. Orang-orang yang tahu. Atau dengan cara yang kedua, pemimpin sebelumnya itu mengangkat atau menunjuk penggantinya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin meninggal, saat akan meninggal dunia, dia mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Ya. Dan semua orang juga tahu bahwasanya orang terbaik setelah Abu Bakar ya Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar bin Khattab ada yang mengusulkan supaya mengangkat anaknya. Anaknya juga kan sahabat senior, Ibnu Umar. Tapi Umar tidak mau. Ya, tidak mau. Karena masih ada orang-orang yang lebih baik dari dia. Tapi kalau seandainya Umar mengangkat anaknya, menunjuk pemimpin sebelum menunjuk, maka sah. Ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Setelah Umar meninggal dunia, maka mereka berkumpul lagi para sahabat. Menunjuk orang yang terbaik setelah mereka adalah Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini semua sepakat tentang urutan-urutan kemuliaan mereka. Nah, jadi cara memilih gampang. 3 orang mau safar, ya mana yang paling pengalaman, mana yang paling lincah, mana yang, nah itu ada pilih. Paling ngerti dalan, paling gitu. Ya ada pemimpinnya, dan semua harus taat. Gitu. Setelah pertimbangan mungkin ada masalah pertimbangan. Ini terus apa salah dhisik iki? Nah, apa jadi pemimpin deh gitu. Ya.
Salat sik dijamak apa ora iki? Orang yang karena dia ngerti ya sudah jamak. Jadi sampai demikian itu Islam mengatur kita agar baik. Kemudian poin yang selanjutnya, alla yusahiba ma'ahu jarsun au musiki, agar tidak menemani bersamanya dalam bepergian itu jars, lonceng, au musik atau musik. Nah ini kena KB iki. Nah, kalau kita safar itu mesti rombongan gitu, bahkan rombongan Arab ngaji itu mobilnya mesti setelane itu ya. Iya gitulah, pada ngerti ini. Ya. Apa mana mobil sewaan, ya, sudah disediakan. Mau keroncong ada, yang rock semi rock ya ono, lepis ya ono, ya begitu. Kadang-kadang kita nyewa sound aja kadang-kadang sudah. Kalau nggak kita kendalikan ya setelannya ya setel macam-macam gitu musiknya. Jadi apabila kita agar tidak menemani dalam safar kita lonceng atau musik. Rawa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-jarasu mazamirus syaitan. Al-jaras, lonceng itu, mazamirus syaitan, seruling-serulingnya setan. Hal-hal yang terkait dengan setan hendaknya kita jauhi. Nah, seruling-seruling setan, artinya sesuatu yang dimainkan setan, sesuatu yang digemari setan. Nah, hal yang terkait dengan setan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Larangan kepada kita sekalian untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Makanya Rasulullah SAW juga tidak mau ketika bermusyawarah dengan para sahabat untuk menandai waktu sholat. Ada yang mengusulkan agar dibunyikan trompet, lonceng, ya, genta, ya, karena memang itu termasuk seruling syaitan. Al-jaros, lonceng, seperti orang Nasrani. Alasan Rasulullah SAW tidak menerima kalau seperti orang Nasrani. Islam punya gaya sendiri. Ya, Islam punya stil sendiri. Tidak perlu adopsi dari yang lainnya. Bahkan kita tidak boleh mencontoh-contoh yang lainnya. Rasulullah SAW menegaskan agar kita tidak mencontoh menyerupai yang lainnya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Karena siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan kaum itu. Ini peringatan untuk kita. Agar tidak madan-madani, nyuntuh-nyuntuni, nyama-nyamai, ya, menyerupai orang-orang selain orang Islam. Apalagi itu dalam terkait dengan apa yang sudah disabdakan Rasulullah SAW, terkait dengan apa yang menjadi ciri khas mereka. Kemudian dalam riwayat berikutnya Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, la tashabul malaikatu, malaikat tidak akan menemani rufqatan fiha kalbun wala jaros, perkumpulan yang di dalamnya ada anjing dan lonceng. Jadi malaikat tidak akan menemani rufqatan, suatu kelompok atau perkumpulan, fiha yang di dalamnya kalbun wala jaros, ada anjing dan tidak pula menemani karena ada lonceng.
Makanya tidak boleh ngopeni anjing. Ya. Kecuali sampean pingin apa? Mendapatkan keburukan. Ya. Orang yang memelihara anjing itu setiap hari dosanya apa? Pahalanya dikurangi. Rumah yang ada anjingnya itu malaikat tidak memasukinya, malaikat rahmat tidak memasukinya. Nah, terkait dengan musik juga demikian, ya. Nyanyian yang musik, karena Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain mengatakan bahwasanya umat ini akan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghalalkan khamar, menghalalkan sutra, menghalalkan zina, juga menghalalkan musik. Ya, menghalalkan musik. Makanya kita harus menghindarinya. Bersabar ketika di dunia untuk tidak mendengarkan hal demikian ini. Karena tidak akan mungkin berkumpul dalam hati kita antara nyanyian, ya, musik-musikan dengan Al-Quran. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu, manfaat buat kita sekalian. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongannya. Selanjutnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.